Halo Sobat ASN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Rian Beni Sukmara, peserta Latsar CPNS tahun 2020, Angkatan ke-13, Puslatbang KDOD Kota Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan program aktualisasi saya selama 1 bulan terakhir di institusi asal saya, yaitu Institut Teknologi Kalimantan. Dalam program aktualisasi saya kali ini terdiri dari 4 kegiatan utama. Di antaranya ada kegiatan pertama, yaitu pengumpulan dan pengkajian informasi identitas Institut Teknologi Kalimantan yang akan diangkat dalam dokumen University Branding Identity Institut Teknologi Kalimantan. Kegiatan kedua yaitu ada focus group discussion terkait dengan penggalian informasi dan ide-ide atau masukan dari Sivitas Akademika ITK terkait dengan identitas ITK yang akan dimasukkan ke dalam dokumen University Branding Identity. Yang ketiga, ada kegiatan penyusunan draft dokumen University Branding Identity Institut Teknologi Kalimantan, yang mana dokumen ini terdiri dari perancangan dan desain dari lambang dan logo ITK yang terbaru atau modifikasi dari logo yang lama, bagaimana pengaplikasiannya baik di media cetak ataupun di media elektronik. Dan ada kegiatan terakhir yaitu sosialisasi terkait dengan draft dokumen University Branding Identity Institut Teknologi Kalimantan, yang mana kegiatan ini dimaksudkan sebagai uji publik dari dokumen atau draft dokumen University Branding Identity yang telah disusun pada kegiatan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke dalam video dokumenter terkait dengan kegiatan-kegiatan selama masa aktualisasi saya 1 bulan kemarin. Berikut videonya. Institut Teknologi Kalimantan, atau orang biasa menyebutnya ITK, sebuah kampus di mana saya bekerja sebagai tenaga pengajar sejak tahun 2015. ITK adalah perguruan tinggi negeri baru yang terletak di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah perguruan tinggi baru yang diproyeksikan pemerintah sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di masa mendatang, khususnya untuk bidang sains dan teknologi. Jika kita melihat ITK, kita akan teringat sebuah tempat bernama Wakanda dalam film The Avengers. Kenapa? Karena ITK berada di kawasan hutan yang masih hijau. Jika kita lihat dari pinggir jalan, maka seolah tidak akan mungkin ada kampus yang berdiri di dalam hutan yang masih hijau, lengkap dengan gedung-gedung megah di dalamnya. Hijaunya hutan seolah menjadi sebuah perisai yang mengelilingi kampus berlogo sepasang burung enggang ini. Layaknya Wakanda, di dalamnya terdapat banyak kumpulan orang yang sibuk dengan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi. Sungguh bersyukur saya dapat menjadi bagian kecil dari sejarah kampus teknologi yang baru saja merayakan lustrum pertamanya ini. Setelah 3 tahun mengajar di ITK, saya diberi kesempatan untuk dapat menjadi tenaga pengajar dengan status calon pegawai negeri sipil atau biasa disebut CPNS. Di tahun 2020 ini, saya berkesempatan untuk mengenyam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau biasa disebut Latsar CPNS di Puslatbang KDOD Kota Samarinda, yang mana pelatihan ini akan menjadi syarat utama untuk menjadi seorang tenaga pengajar berstatus pegawai negeri sipil secara utuh. Di dalam Latsar ini, kami diberikan sebuah tugas berupa aktualisasi dari materi yang sudah diberikan selama masa pelatihan. Dalam tugas itu, saya mengambil tema
penyusunan draft dokumen University Branding Identity sebagai upaya peningkatan citra dan profesionalisme Institut Teknologi Kalimantan. Saya mengambil tema ini karena faktanya belum ada sinergitas dari penggunaan identitas kampus dalam berbagai hal, baik itu untuk kebutuhan promosi atau sosialisasi dan juga untuk kebutuhan administrasi. Dalam aktualisasi selama 1 bulan, saya dikembalikan lagi ke ITK untuk menyelesaikan program aktualisasi saya. Dalam program aktualisasi ini terdapat 4 kegiatan utama. Yang pertama, ada pengumpulan dan pengkajian informasi terkait dengan identitas kampus dan melakukan survei pendahuluan. Kegiatan kedua, yaitu diskusi atau focus group discussion terkait dengan detail identitas kampus yang akan digunakan. Kegiatan ketiga, perancangan dan penyusunan draft dokumen University Branding Identity Institut Teknologi Kalimantan. Kegiatan yang terakhir, melakukan kesosialisasi atau uji publik dari draft dokumen University Branding Identity Institut Teknologi Kalimantan kepada sivitas akademika yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Dalam setiap kegiatan, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Untuk kegiatan pertama, tahapan kegiatannya adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan isu yang ditetapkan. Tahapan kedua, mencari informasi terkait dengan identitas kampus, baik itu dari Statuta Institut Teknologi Kalimantan ataupun dari Rensa ITK. Tahapan kegiatan ketiga, mempelajari referensi University Branding Identity dari kampus-kampus baik di dalam negeri ataupun dari luar negeri. Tahapan selanjutnya, melaksanakan survei pendahuluan terkait dengan identitas ITK yang akan diangkat. Dan tahapan yang terakhir untuk kegiatan pertama, yaitu membuat laporan singkat terkait hasil pencarian referensi dan hasil pelaksanaan survei. Untuk kegiatan kedua, adapun tahapan kegiatannya yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan ITK dan tim sosialisasi ITK. Tahapan selanjutnya, menentukan jadwal diskusi dengan pihak-pihak terkait. Tahapan ketiga, melakukan diskusi online atau brainstorming dengan pimpinan ITK, Kajur, Korprodi, dan tim sosialisasi ITK beserta Humas ITK. Dan tahapan yang keempat, membuat gambaran umum terkait identitas kampus yang akan diangkat atau diprioritaskan. Untuk tahapan kegiatan ketiga, yaitu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tim sosialisasi ITK terkait dengan penggunaan media sosial di ITK. Yang keempat, menyusun draft dokumen University Branding Identity ITK. Selanjutnya, membuat laporan singkat hasil konsultasi dengan pimpinan Institut Teknologi Kalimantan dan tim sosialisasi ITK. Kegiatan keempat atau yang terakhir memiliki tahapan kegiatan seperti berikut. Berkoordinasi dengan pimpinan Institut Teknologi Kalimantan dan tim sosialisasi ITK. Menentukan jadwal sosialisasi. Menyiapkan undangan sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi dokumen University Branding Identity Institut Teknologi Kalimantan. Tahapan kegiatan ini dilakukan secara online karena adanya pandemi COVID-19. Atau modifikasi tanpa harus mengubah total logo yang ITK yang lama, karena seperti yang kita ketahui
feedback dari peserta yang hadir saat sosialisasi berlangsung. Tentunya kayak lomba itu memang ada argumentasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan burung enggangnya pun tadi yang dibuat ini lebih sesuai dengan burung yang sebenarnya, ya kan? Pak Beni. Iya. Sebelum ini nanti disahkan oleh rektor, mohon tadi semua ketentuan-ketentuan yang ada di sini bisa merujuk ke peraturan-peraturan di atasnya gitu Pak ya. Tadi yang diberikan. Yang terakhir, membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi University Branding Identity Institut Teknologi Kalimantan. Sekian penjelasan dari saya terkait program aktualisasi saya selama sebulan terakhir. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian program aktualisasi saya ini, terutama pada mentor saya yaitu Bapak Muhammad Masyuri dan coach saya Ibu Retna Ningrum, serta panitia dan pemateri Latsar CPNS Angkatan 13 Puslatbang KDOD Kota Samarinda. Dan yang terakhir adalah ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua teman-teman seangkatan seperjuangan Latsar CPNS Angkatan ke-13 Puslatbang KDOD Kota Samarinda. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya tetap mengingatkan bahwa kita masih berada di dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap di rumah. Jaga kesehatan. Terima kasih.